Oke teman-teman sekalian, hari ini kita coba lanjutkan jadi pembahasan kasus mengenai DIT ya. Di video sebelumnya saya bahas tiga kasus untuk masalah DIT. Yaitu yang pertama adalah analisa penetapan umur piutang dagang, yang kedua adalah analisa daftar perhitungan upah, dan yang ketiga adalah analisa data sewa mobil. Berikutnya saya bahas mengenai analisa rental komputer. Oke. Di hadapan Anda sudah ada sebuah soal, nanti kita isikan 2 kolom, itu total sama keterangan. Petunjuknya ada di bawah, mungkin sebaiknya saya tampilkan, saya split ya jendelanya. Jadi saya bisa menampilkan keterangannya. Ini saya buang yang vertikal. Oke, di bawah keterangannya, oke, itu. Langsung aja. Total diisi dengan rumus biaya. Biaya sewa plus biaya cetak. Biaya sewa plus biaya cetak, berarti ada 2 rumus. Oke, lebih baik saya gunakan kolom bantuan untuk mempermudah. Jadi ada dua biaya yang dijadikan satu, biaya sewa dan biaya cetak. Coba saya buat di sini aja, di sebelahnya gitu ya. Ini kita taruh sini biaya sewa, dan sebelahnya adalah biaya cetak. Terlepas masalah Anda mau berikan border atau tidak, terserah. Kenapa? Karena ini adalah kolom bantuan di mana nanti tidak ikut dicetak ya. Ketika kita mau melaporkan analisa analisa penghasilan rental komputer ini, maka kolom bantuan tidak ikut dicetak. Tetapi mungkin untuk mempermudahkan mata kita untuk melihat tabel itu, ya tidak ada salahnya kita buat seperti ini. Kita berikan border. Oke, sebentar. Oke, biaya sewa. Untuk biaya sewa itu rumusnya adalah jam selesai, oke, ada, dikurangi jam mulai kali 24 kali sewa per jam. Sewa per jamnya mana? Oh ini. Ya, jadi di sini tujuannya adalah gini. Kita harus tahu dulu durasi. Jadi dia menyewa komputer ini berapa lama, gitu ya. Dia nyewa komputer berapa lama, itu bisa diketahui dengan rumus. Oke, perhatikan, langsung aja saya letakkan di sel O7 sebagai kolom bantuan awalnya di baris pertama, O7 sama dengan, jadi ini saya mencari dulu lama sewa. Lama sewa adalah kurung buka, jam selesai dikurangi jam masuk, jam mulai ya, jam selesai kurangi jam mulai dikalikan 24, itu menghasilkan durasi atau lama sewa. Lalu setelah lama sewa ketemu, kita kalikan dengan berapa biaya sewa per jamnya ini. Ada di sel D4, lalu saya absolutkan ya, karena dia berdiri sendiri. Nah, sudah ketemu biaya sewa di sini. Simpel sekali untuk biaya sewa. Jadi biaya sewa itu merupakan perkalian dari sewa per jam dikalikan dengan lama sewa atau durasinya. Berikutnya adalah biaya cetak. Biaya cetak dari tabel. Biaya cetak dari tabel berdasarkan jenis cetakan ini. Jenis cetakannya ini, jumlah lembarnya ini. Jenis cetakan ini, jumlah lembarnya adalah ini. Oke. Berarti saya akan mengeluarkan biayanya menggunakan VLOOKUP lalu dikalikan dengan jumlah lembar. Jadi pertama adalah saya keluarkan biaya sewa per lembar. Saya keluarkan biaya cetak per lembar. Bentuk tabelnya ini biaya cetaknya, bentuknya adalah vertikal ya, kolom-kolom. Maka untuk keluarkan biaya cetak saya menggunakan VLOOKUP kurung buka. Kemudian kuncinya adalah ini F7 jenis cetakannya. Titik koma saya syarat tabelnya mulai dari sini L7 sampai M12 ya. Itu adalah biaya yang saya ambil. Saya absolutkan dulu kolom kedua, kemudian false. Nah, ini adalah biaya cetak per lembar. Terakhir kita kalikan dengan jumlah lembarnya. Jadi gitu ya, di paling akhir dikalikan dengan jumlah lembarnya. Jadi rumusnya untuk biaya cetak adalah biaya cetak per lembar yang dikeluarkan pakai VLOOKUP lalu dikalikan dengan jumlah lembarnya.
Oke, di sini udah ketemu. Sehingga dengan demikian, ini mungkin dikasih, silahkan kalau mau dikasih ini ya, dikasih format koma style silahkan. Lalu kemudian tinggal kita jumlahkan di sini. Total biaya adalah ya di kolom di sel H7. Total biaya adalah ini, biaya sewa ditambah dengan biaya cetak. Oke, saya enter. Inilah total biaya. Sudah tampil, sudah sesuai ya. Berikutnya adalah kita cek. Oke, sudah benar. Keterangan itu diisi dengan hutang sama lunas. Jadi apabila totalnya ya melebihi dibayar maka hutang. Kalau totalnya melebihi dibayar, jadi contohnya seperti ini. Kalau totalnya lebih dari dibayar, kalau totalnya melebihi, bayarnya pakai uang 1.000, bayarnya 1.000. Padahal totalnya Rp7.596, maka hutang. Jadi apabila totalnya melebihi dibayar, maka hutang. Apabila totalnya melebihi dibayar. Oke, langsung saya masukkan if-nya. Di sini pakai if ada dua kondisi, yaitu utang sama lunas. Untuk mengisikan suatu kolom di mana ada dua kondisi atau lebih, maka menggunakan function if ya. Di J7 letak rumusnya. Jadi saya if-kan, dan if-nya cuma satu karena cuma ada dua kondisi, lunas sama utang. Oke ya. Apabila totalnya lebih dari dibayar, maka jelas itu utang. Hutang atau utang terserah ya. Hutang. Apabila totalnya melebihi dibayar, tapi kalau enggak maka lunas. Sudah selesai, cuma gitu aja. Ini lunas, beberapa mungkin hutang. Ini hutang. Ya ini ya. Jadi kenapa ke hutang lah? Habisnya kan 7.596, cuma dibayar 1.000 kan hutang berarti. Yang dibayar lebih-lebih ini kan ada kembalian, lunas maksudnya. Oke, itu tadi kasus keempat. Kalau kita ngomong melanjutkan yang video sebelumnya ya. Kalau hari ini kasus pertama. Kalau ngomong video sebelumnya, maka ini adalah kasus keempat yang saya jabarkan, yang saya berikan contoh, yang saya selesaikan. Jadi untuk mencari total kita butuh kolom bantuan karena ada dua biaya, yaitu biaya sewa itu rumusnya dan biaya cetak itu rumusnya, gitu ya. Oke, berikutnya masuk ke kasus yang kelima atau kasus terakhir. Ini sangat wow ya. Kita lihat di sini, kayaknya kita butuh kolom bantuan deh ini. Oke, coba saya split lagi. Pada kasus kelima ini kita bahas mengenai analisa perhitungan gaji karyawan. Sebelumnya saya bahas mengenai analisa perhitungan upah. Analisa perhitungan upah itu pada kasus ke berapa ya? Kasus kedua. Maka kasus kelima adalah analisa perhitungan gaji karyawan. Oke, kita coba kerjakan satu persatu, step by step ya. Satu persatu. Oke, di sini yang pertama. Sebentar, ini saya turunkan. Yang pertama adalah kita suruh ngisi. Di sini ada data karyawan, ada mulai kerja tanggal berapa, kemudian ada tanggal laporan. Oke. Di sini kita disuruh mengisikan masa kerja karyawan, ya. Bagaimanakah cara kita mencari tahu masa kerja karyawan? Jadi ada berapa tahun, ada bulan, ada hari loh. Kenapa begini? Gini loh. Masa kerja karyawan itu kan belum tentu pas. Kerjanya 4 tahun, berapa kerjanya? 3 tahun, berapa lamanya? 2 tahun. Kan mungkin 2 tahun lebih 9 bulan, lebih 15 hari dan seterusnya. Jadi di sini bukan main rata-rata, tapi kita benar-benar menampilkan masa kerja karyawan secara sebenarnya. Berapa tahun? Kalau lebihnya berapa bulan? Kalau lebih lagi, lebihnya berapa hari? Seperti itu. Oke. Saya akan mengabaikan keterangan ini. Mungkin benar ya. Coba saya bagi 30, mungkin benar. Yang jelas saya abaikan keterangan itu, akan saya coba jelaskan kepada Anda. Gini. Langkah-langkahnya adalah begini. Kita butuh kolom bantuan untuk menampilkan durasi atau lama. Jadi langkah pertama, langkah awal, kita keluarkan lama kerja karyawan dalam satuan hari. Ya, dalam satuan hari. Kita butuh kolom bantuan. Nah, beneran ini. Jadi ini lama kerja karyawan dalam satuan hari. Ingat-ingat
dalam satuan hari. Di sini, ya. Kita punya tanggal masuk karyawan dan kita punya tanggal laporan ini dibuat. Jadi anggap hari ini adalah tanggal 15 Juni tahun 2002. Maka per tanggal ini berapa lama masing-masing karyawan itu bekerja? Oke, perhatikan caranya. Untuk mencari durasi waktu, ya, lama hari menggunakan days 360. Oke, jadi sekali lagi di luar sana perbankan, perpajakan dan lain-lain gunakan sistem 360 hari dalam satu tahun. Satu bulannya 30 hari, setahunnya ada 12 bulan. Jadi kalau kita kalikan maka kita memperoleh 360 hari. Oke. Maka kita menggunakan days 360. Itu aturannya dipakai di dunia kerja. Kurang buka, kemudian start date-nya. Start date-nya adalah tanggal masuk kerja. Titik koma, end date-nya ya, kemudian ini tanggal laporan dibuat. Jangan lupa itu di absolut karena dia berdiri sendiri. Oke, saya kurung tutup. Saya menemukan lama dalam satuan, tolong diingat-ingat, di sini satuannya adalah hari. Satuannya adalah hari. Nah, dari sini kita jabarkan. Itu berapa tahun, berapa bulan, berapa hari. Kita pecah, kita uraikan. Ya, untuk mendapatkan tahun, maka ingat-ingat, kita sepakat sekali lagi untuk seterusnya. Bahwasanya setahun adalah 360 hari. Pakai sistem yang sama di dunia kerja, perbankan, perpajakan dan lain-lain. Ya, setahun adalah 360 hari. Kita gunakan gunakan aturan yang seragam, yang sama. Oke. Untuk mencari tahun, rumusnya di sini ya. Untuk mencari tahun masa kerja, gampang rumusnya. Anda lihat taruh sini. Sama dengan ya tahun masa kerja. Lama hari saya bagi dengan 360 pastinya. Jadi jumlah satu hari, jumlah satu tahun, jumlah hari di dalam satu tahun. Maka lama dibagi 360, maka akan tampil. Tapi di situ kan hasilnya nanti kalau ada kelebihan masuknya ke bulan. Nah, di sini supaya kita memperoleh bulatnya saja, maka pembagian itu tadi diberikan INT. Diberikan INT. Dimasukkan ke dalam INT. Maka kita mendapatkan tahun masa kerja yang bulat. Tidak mungkin pecah. Kalau toh dia lebih sekian bulan misal, lebihnya nanti ditaruh ke kolom bulan. Oke, saya copy dulu. Nah, kita sudah mendapatkan itu, ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun dan seterusnya. Lalu bagaimanakah kita mencari bulan? Bagaimanakah cara kita mencari bulan? Sebenarnya sangat simpel sekali mencari bulan itu. Hati-hati mencari bulan itu. Bukan sepenuhnya diambil dari sini. Tolong diingat bahwasanya lama ini sudah diambil oleh tahun. Ya, lama ini sudah diambil oleh tahun. Baru sisanya kita jadikan bulan. Hati-hati. Oke, Anda lihat saya taruh di sini. Di sel G6 sama dengan, oke, perhatikan. Ini lama, nanti sisanya itu berapa kita bagi. Oke ya, Anda lihat saya gunakan function mod. Mod dari lama pembaginya adalah 360. Mod masih ingat, mod itu fungsinya untuk mengambil angka sisa yang tidak bisa dibagi. Mengambil angka sisa yang tidak bisa dibagi. Jadi tadi itu kan 877 dibagi 360. Dapatnya 2 tahun maksudnya. Nah, itu ada sisa atau enggak? Ketika tadi 877 saya bagi dengan 360, ya, kita ulangi aja. Ketika tadi 877 tak bagi dengan 360, itu ada sisa enggak? Gitu ya. Kalau ada sisa, maka akan tampillah di sini. Nah, gitu loh. Kalau nggak ada sisa, ya 0. Nah, coba. Mod dari lama, saya klik ke situ ya. Pembaginya 360. Saya enter dulu. Di sini muncul sisa dalam satuan hari. Anda lihat, ini adalah angka sisa. Setelah lama itu dijadikan tahun, ternyata ada kelebihannya. Inilah kelebihannya dalam satuan hari. Kelebihan itu akan saya bagi dengan berapa?
30 untuk jadi bulan. Jadi bulan ini harinya loh ya. Ini kelebihan harinya akan saya bagi dengan 30. Satu bulan ada 30 hari. Oke, saya buat yang atas saja. Nah, jadi hasilnya mod itu akan saya bagi dengan 30. Hasilnya mod itu akan saya bagi dengan 30. Akan jadilah bulan. Nah, tapi sekali lagi, di sini kan ada kelebihan nih. Iya, kelebihannya jangan taruh situ. Lah terus kelebihannya akan saya lempar ke kolom hari. Jadi di sini supaya nggak lebih bagaimana? Kita gunakan rumus INT. Begitu caranya, simple kok. Nah, selesai kalau begini. Sudah? Untuk terakhir, kolom terakhir adalah kolom hari. Oke. Kolom hari ini simpel sekali. Jadi lama ini sudah dikurangi oleh tahun, dikurangi oleh bulan, maka sisa terakhir adalah hari. Ya, rumusnya simpel. Anda lihat, lama di sel H6 dikurangi dengan, ingat, tahunnya. Jadi hati-hati Anda lihat, dikurangi dengan tahunnya, dikurangi lagi dengan bulannya, gitu kan? Anda lihat, lama dikurangi dengan tahunnya. Tahunnya tadi dapat berapa? Ini kali 360. Kemudian bulannya tadi, bulannya adalah ini, nggak bisa saya klik ya, tak turunkan dulu. Itu dikalikan 30. Gitu ya, Anda lihat ya. 2. Jadi lama tak kurangi tahun. 2, kan 2 tahun. Berarti 2 tak kalikan dengan 360 supaya jadi hari. Sama, dikurangi lagi dengan bulan, sama. Itu kan 2, 6, 5, 4, kan 4 bulan. Tak kalikan 30, maka ketemulah jumlah endingnya. Nah, inilah teman-teman sekalian untuk menguraikan. Jadi di kolom bulan tidak mungkin ada angka 30 ke atas. Ya, di sini nanti. Jadi maaf, di kolom bulan tidak mungkin ada angka 12 ke atas. Ya, di kolom bulan tidak mungkin angka 12 ke atas, dan di kolom hari tidak mungkin ada angka 30 ke atas. Oke, udah ketemu. Mungkin keterangannya seperti itu ya. Jadi entah keterangannya ini sesuai atau enggak, yang jelas ini mungkin saya hapus saja lah. Jadi keterangan seperti yang saya sampaikan tadi untuk masa kerjanya. Oke, untuk gaji pokoknya. Gaji pokoknya baca tabel ini, simpel sekali, berdasarkan jabatan. Anda lihat tabelnya, kolom jabatan, kolom gaji pokok. Oh, pakai VLOOKUP, selesai ya. Ini kuncinya jabatan. Jadi simpel sekali, langsung aja di sini. Di kolom di sel E6 sama dengan VLOOKUP kurung buka. Kemudian sebagai kuncinya saya sorot ke sini jabatannya, titik koma. Saya sorot rank tabelnya mulai dari kepala yaitu B19 sampai sini. C23. Saya absolut. Jabatan kolom ke-1, gaji pokok kolom kedua, titik koma 2. Rank lookupnya adalah false. Kurung tutup, enter. Ya. Saya kasih koma style, saya buang desimalnya. Udah selesai di sini. Warnanya saya buat hitam aja ya. Jadi nggak jelas kayaknya. Nah, sudah selesai. Lalu bagaimana dengan tunjangan? Sama, tunjangan dari tabel. Nah, ini yang harus hati-hati. Anda lihat. Tunjangan. Tabel tunjangan ini maksudnya gimana? Anda lihat. Tabel tunjangan maksudnya adalah gini. Untuk masa kerja di bawah 2 tahun belum dapat tunjangan. Hati-hati ya. Untuk masa kerja di bawah 2 tahun belum dapat tunjangan. Untuk masa kerja 2 tahun sampai di bawah 4 tahun masuk ke yang saya blok ini. Masa kerja mulai 4 tahun sampai di bawah 6 tahun sampai sini. Jadi kita lihat di sini masa kerjanya. Kita tidak perlu kemudian ini ditambahkan dengan ini, tambah dengan ini. Intinya untuk masa kerja, Anda lihat contoh ya, contoh. Budi ini masa kerjanya 3 tahun lebih bla 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 bla. Lebihnya nggak usah dianggap, diabaikan aja. Kan sudah jelas di sini. 3 tahun ya, 3 tahun lebih. Kan nggak sampai 4 tahun. Nggak mungkin toh tertulis 3 tahun 12 bulan, kan nggak mungkin. Pasti kan jadi 4 di sini. 3 tahun lebih ya. Yang jelaskan nggak sampai 4 tahun. Nah, contohnya si Budi ini.
Maka masuk daerah yang mana? Masa kerja Budi 3 tahun lebih 6 bulan lebih 4 hari. Masuk area yang sini dia. Jadi untuk mendapatkan tunjangan kuncinya ada 2. Tahun masa kerja, tahunnya aja gitu ya ini. Sama jabatan. Lalu pakai mana? Ada 2 kunci. Sekali lagi untuk memilih itu teorinya silahkan dilihat di video saya sebelumnya yang membahas masalah VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini saya akan gunakan VLOOKUP. Oke. Saya akan menggunakan VLOOKUP. Jadi nanti tahun masa kerja sebagai kunci. Ini yang saya jadikan kunci. Saya akan menggunakan VLOOKUP. Ya. Saya akan menggunakan VLOOKUP sehingga tahun masa kerja yang dijadikan kunci dan nanti ini saya if-kan. Oke, kita lihat tunjangan rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka. Ini yang saya pakai F6 titik koma ring tabelnya saya sorot dan mulai angka 0 itu ya saya ngebloknya, saya absolut titik koma, kemudian kolom keberapa yang mau diambil pakai if, ada 5 jabatan, ada 4 if. Apabila ini jabatannya ya sama dengan kepala maka kolom kedua. Apabila jabatan nyorot ke tempat yang sama yaitu E6. Apabila jabatannya sama dengan manajer maka kolom ketiga. Dan apabila jabatannya sama dengan staf F-nya 2 ya hati-hati. Maka kolom ke 2, 3, 4 masih if lagi apabila jabatannya sama dengan administrasi maka kolom ke-5 tinggal 1. Selain itu maka kolom ke-5 selain itu kolom ke-6 kita kurung dulu, kita kurung tutup dulu untuk if. Ada 4 if. Maka 1, 2, 3, 4 selesai. Ya hati-hati. Selesai untuk if-nya. Titik koma. Sekarang kita lanjutkan untuk VLOOKUP-nya, tinggal ngisi yang terakhir. Maka yang terakhir hati-hati. Apabila kuncinya berupa suatu ring nilai, contoh masa kerja, maka ring lookup-nya menggunakan true. Selesai. Nah, di sini Anda bisa cek ya benar atau salahnya, dicek aja satu-satu. Ini contohnya ya secara acak maksud saya. 2 tahun kepala, 2 tahun kepala berarti 200.000 gitu ya. Ini nggak dapat tuh, kok bisa? Oh iya, masa kerjanya belum sampai 2 tahun. Oke, yang terakhir adalah gaji. Nah, total gaji jelas di sel H berapa itu? Ini saya tebalkan aja biar jelas ya, mungkin saya tebalkan aja. Oh ini di sel di sel K6. Total gaji sama dengan gaji pokok kita tambahkan dengan tunjangan. Sudah selesai. Kita sudah memperoleh nilai. Inilah contoh analisa perhitungan gaji karyawan. Jadi kita mencari tadi masa kerjanya mulai tahun, bulan sama hari. Kita tadi butuh kolom bantuan, ternyata hanya 1 kolom bantuan yaitu untuk memperoleh lama. Durasi atau lama kerja ya dalam satuan hari. Kemudian gaji pokok kita keluarkan pakai VLOOKUP, tunjangan itu gabungan VLOOKUP dengan if dan total gaji kita jumlahkan. Oke, berikutnya yang terakhir coba kita selesaikan ini, hitung jumlah karyawan yang masa kerjanya di atas ya, 2 tahun 5 bulan. Ada yang banyak solusi? 2 tahun 5 bulan. Oke, Anda lihat. Banyak sekali cara ya. Salah satunya adalah saya kan udah mengeluarkan hari. 2 tahun 5 bulan di atasnya ya, di atas 2 tahun 5 bulan. 2 tahun 5 bulan itu berapa hari? Anda lihat di sini. Misalkan nih, kita taruh mana ya nanti hasilnya? Misalkan hasilnya saya taruh di sini. Jadi ada berapa ya? Ada berapa? Tak taruh sini nanti ya. Jadi tak taruh sini aja lah kasih keterangan. Jumlah ya, jumlahnya ada di sini. Jumlahnya nanti ada berapa? Karyawan yang tadi itu masa kerjanya di atas 2 tahun 5 bulan. 2 tahun 5 bulan. Itu kita lihat kalau dijadikan hari kan pasti ketemu nih. 2 tahun 5 bulan. Anda lihat saya pakai count if. Ada berapa? Maksudnya berapa karyawan gitu ya. Banyaknya karyawan. Kalau saya hitung manual ya,
2 tahun 5 bulan itu adalah sama dengan 2 dikalikan 360. Ketemu kan? 5 bulan adalah sama dengan 5 dikalikan 30. Oke, dah. Itu saya jumlahkan. Nah, ini saya tambahkan dengan ini. Jadi, dengan kata lain, ya, karyawan yang mau saya cari sekarang yang masa kerjanya di atas 870 hari. Gitu loh maksudnya. Di atas 870 hari. Ya, istilah lainnya seperti itu. Dapat dari mana itu? 2 tahun itu adalah 720 hari. 5 bulan adalah 150 hari. Gitu ya. Jadi di sini Anda lihat count if kurung buka. Ini loh, lama yang satuannya hari ini yang saya ambil. Nah, kriterianya di atas dipetik dulu ya, lebih dari 870. Udah selesai. Berapa? 5 karyawan. Loh, masa? Loh iya. Di atas 2 tahun 5 bulan ya. Kita cek kalau tidak percaya. 1 kan lebih 7 hari. 2 3 4 sama 5. Dah selesai. Jadi ada 5 karyawan. Jadi banyak sekali cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu kasus tergantung pemikiran kita. Sebagai contoh ini tadi, kita mencari tahu ada berapa karyawan yang masa kerjanya di atas 2 tahun 5 bulan. Saya menggunakan teknik seperti ini. Ya, teknik yang mudah. 2 tahun adalah 720 hari. Ini perkaliannya ini. Nah, itu ya. Kemudian 5 bulan itu adalah ini. 5 bulan adalah 150 hari. Tak jumlahkan maka 870. Jadi, saya mau nyari karyawan yang masa kerjanya di atas 870 hari. Selesai. Gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, ini part kedua dari contoh kasus untuk masalah date. Oke. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat.